Halo semuanya, selamat datang di channel Rifki Apnasa. Dan video kali ini kita bakal lanjut lagi main Minecraft. Tapi kali ini aku bakal main di sebuah server bernama Minecraft. Di server Minecraft ini adalah server MMORPG di mana kalian bisa melakukan banyak hal di sini pada RPG umumnya, seperti quest, selesai quest, selesaikan dungeon, multi event dan sebagainya. Dan kali ini kita akan main nggak sampai 100 hari ataupun yang lainnya, karena ya aku cuma akan bermain sebentar saja di sini. Jadi ya tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai aja permainannya. Check it out. Oke, di sini ada beberapa kelas di Minecraft ini. Salah satu yang akan kalian lihat pertama ini adalah Shaman. Yang kedua, ini juga ada yang Assassin. Kelas ketiga, Archer. Dan kelas keempat ada Warrior. Yang terakhir adalah kelas Match. Oke, jadi di masing-masing kelas di Minecraft ini juga ada cabang tersendiri, di mana Sardiwana Warrior memiliki cabang Archers types, yaitu The Fallen, Battle Monk, dan Paladin. Setiap cabangnya ini memiliki kemampuan dan specialty masing-masing, jadi kalian bisa mengatur apapun yang kalian mau. Lalu kemudian untuk Archer, specialty ada Bowslinger, Trapper, dan juga Sharpshooter dan Archer. Nah, ini berbeda-beda. Specialty-nya juga berbeda-beda, jadi setiap kelas itu juga berbeda jobnya. Lalu ada The Mage dengan Revolver, Lightbender, dan Alchemist. Oke, ini aku kembali Warrior untuk job kali ini. Dan sebenarnya aku udah main game ini beberapa kali, 3 kali ini karakter ketiga aku karena beberapa kali gagal. Ini dia Minecraft. Oke, saat pertama kali kita masuk ini kita akan langsung berada di berada di sebuah kereta. Di mana kereta ini ya pada seperti kalian lihat, kereta ini menabrak sebuah batu. Jadi ya karena menabrak sebuah batu, jadi kita harus melakukan perjalanan ini dengan jalan kaki. Oke, jadi kalian bisa lihat di sini kita sudah sampai di depan gerbangnya. Nah, langsung dibuka daripada kelamaan bacicor. Di sini kita langsung bicara dengan guard di sini, salah satu soldier yang memberikan kita sebuah senjata. Setelah kita selesai berbicara, kita langsung melanjutkan perjalanan di situ. Oke, saat sampai di sebuah jembatan, salah satu NPC melakukan NPC-nya jatuh. Di sini kalau pertama kali kalian akan kira itu dia benar-benar gak selamat. Halo Mbak Cantik. Oke, nah setelah itu kita langsung potong kayu ini supaya bisa buka jalan baru. Setelah di perjalanan kita akhirnya menuju sebuah gerbang dan menemu seorang tersebut. Guard itu meminta kita untuk membunuh 3 ekor ayam. Mungkin dia lapar, jadi kita suruh sebagai ayam dulu. Dan setelah mengalahkan 3 ayam itu, kita pun diberi hadiah dan kotak tersebut berupa alat dan juga jas tambahan lagi dalam menyelesaikannya. Dari sistem di Minecraft ini, setelah kalian selesai sebuah dungeon itu atau sebuah bisa sebutnya itu cavern, kalian akan mendapatkan item. Nah, di item finder ini juga, item identity finder ini kalian bakalan bisa mengidentifikasi item kalian dapat gitu. Karena kalau kalian baru dapat item, kalian bisa dipakai gitu. Ada yang perlu diidentifikasi dahulu. Nah, seperti itu. Setelah gerbang dibuka oleh penjaga tadi, kita pun langsung melanjutkan perjalanan. Di perjalanan ini kita menghadapi boss pertama kita dalam tutorial ini.
sekarang kita telah mengalami kita akan bicara dengan Letnan yang dimana saat kita bicara tentang update tadi baru terjadi kan. Oke, Letnan tersebut diangkat dan dijadikan sebuah senjata oleh makhluk tersebut. Jadi di sini kita perlu menggunakan yang namanya ability, dimana kita akan mempelajari ability pertama kita. Jadi di sini kita langsung menggunakan base untuk ability pertama kita warrior. Dimana sebelum semua ability bisa digunakan karena beberapa ability masih terkunci dan kita harus mengejarnya. Oh, kita lihat ya. Ya, seperti kalian lihat, Letnan itu dijadikan boneka berbentukan pentungan. Kasihan banget itu dibentukkan ke tangan. Oke, setelah kita mengalahkannya, Letnan akan bangkit kembali. Lama-lama ya, daripada buat yang kita lihat itu Letnan udah berdarah-darah, terluka parah. Setelah itu kita langsung melanjutkan perjalanan kembali. Aku pun langsung mengidentifikasi item yang baru aku dapatkan dari Goliath tadi dan menjual barang yang tidak diperlukan. Jadi cara dapat duitnya gitu ya, dari selesai dungeon sama bisa jual-jual barang. Setelah dengan bicara dengan orang tadi, kita pun diizinkan masuk dalam kota dan disinilah perjalanan pertama Minecraft kita dimulai. Di sini si Tasir masih memberikan sedikit tutorial dengan buku itu. Buku hijau itu adalah tracker untuk mengetahui quest ataupun dungeon ataupun cave yang bisa kita jelajahi nanti kalau kita penasaran tepatnya. Tidak lupa juga mengambil loot chest di sini. Loot chest ini tersebar di semua map ini. Kalian bisa cari nanti itu, tapi butuh setengah jam untuk bisa mengambil loot chest itu kembali. Dan setiap rarity tiap bintang itu bakalan berikan loot chest lebih bagus. Setelah itu kita bicara dengan Ezra sebagai quest pertama kita, dan dimana kita disuruh untuk menemui saudaranya. Mungkin suara tempat ikut. Kata ini asli tempat apa enggak, tapi udah. Oke, setelah bisa dengan Ezra, aku pun langsung melakukan leveling sebentar untuk meningkatkan levelku, sekaligus menaikkan stat dan juga mempelajari skill-skill yang akan kugunakan. Di sini tentu tipe jobnya aku gunakan tipe Battle Monk. Battle Monk. Saat leveling aku juga sengaja mati oleh zombie karena saat itu sedang levelku masih kecil dan aku sedang ditolak oleh banyak zombie juga. Jadi ya mau gimana lagi. Setelah mati aku pun langsung respawn lagi di kota terdekat. Cuman kalau kalian mau mati di sini gak ada masalah. Cuman perhatikan juga di situ ada soul point, di mana soul point itu kalau habis kalian akan menjatuhkan barang kalian kalau kalian mati. Tapi tenang aja, setiap kali kalian mati itu bakalan menghabiskan soul point, tapi soul point akan terreset kembali setelah setiap pagi ya, setelah 1 hari berlalu. Di sini juga aku langsung identifikasi barang yang baru. Setelah itu gunakan barang baru. Di situ langsung aku jual kembali barang yang tidak digunakan. Setelah itu aku bicara dengan saudara Serzan yaitu Tarok. Apa yang namanya? Tarok? Entahlah namanya. Setelah itu aku pun langsung masuk ke gua sebelahnya untuk mengalahkan seekor bisa sebut itu jamur ya, jamur raksasa yang bisa jalan. Dan setelah mengalahkannya, aku pun langsung pergi untuk melanjutkan quest ini dan bicara dengan si Tarok lagi untuk menyelesaikan quest tersebut. Oke, setelah itu aku pun langsung mengidentifikasi kembali barang-barangku lalu menjual kembali yang tidak kepakainya. Dan setelah itu aku pun langsung melanjutkan quest yang lain dari bakery ini, dimana setiap quest itu beberapa item harus menggunakan quest yang berbeda juga, butuhkan quest sebagai syarat penggunaannya. Jadi kalau misalkan ada item ini ada memiliki khusus quest yang harus diselesaikan, maka harus selesaikan quest itu tersebut baru bisa. Selain dari stat dan juga dari apa itu namanya itu tadi ability, nggak ada ability, cuma sampai stat doang ya. Oke, setelah selesaikan tadi aku langsung melanjutkan pergi ke Pigman Barbecue, dimana itu adalah sebuah cave di sana. Aku mendapatkan loot yang banyak karena saat ini pekerjaan pikiranku adalah loot dulu untuk meningkatkan kemampuanku sekaligus leveling dalam loot ini. Jadi setiap kalian raid cave itu kalian bisa dapetin level juga sekaligus.
jadi langsung tuh enak. Oh ya, di sini juga aku mendapatkan tas untuk menaruh yang namanya emerald. Jadi setiap emerald yang kumiliki itu akan langsung masuk ke dalam tas tersebut. Bisa aku masukkan ataupun langsung auto masuk bisa. Jadi bisa dibilang tas itu berguna untuk bawa emerald lah, biar nggak penuh dengan tempat gitu kayak gini. Ya, seperti bisa kalian lihat ini. Oke, di sini juga aku membeli beberapa potion. Setelah membeli beberapa potion ini, aku langsung masukkan red lagi. Dalam red cave ini atau red dungeon itu butuhkan persyaratan beberapa cave itu juga memerlukan persyaratan tertentu untuk bisa buka loot chestnya. Jadi kayak di cave ini aku harus mengalahkan mother spider terlebih dahulu untuk bisa membuka chestnya. Oke, setelah keluar dari cave itu aku diserang oleh sekumpulan zombie. Dari mana di antara para zombie ini aku juga melihat ada yang namanya itu inverted di guardian. Di guardian ini atau penjaga kunci itu menjaga sebuah kunci, dimana jika kita kalahkan kita akan mendapatkan sebuah kunci yang berhubungan dengan sebuah dungeon tersebut. Jadi dungeon itu beberapa itu butuh kunci ya. Ada juga bisa diakses dari quest yang berhubungan dengan dungeon tersebut mendapatkan kuncinya. Tapi cuma bisa diakses satu kali doang untuk questnya. Kalau kalian nemu guardian, kalian bisa mengaksesnya berkali-kali. Jadi kalau ketemu tuh kalian aja kalau butuh nanti suatu saat. Dan jangan lupa juga aku juga meningkatkan ability-ku dan juga statku untuk bisa digunakan nantinya. Di sini aku pun bertemu dengan yang namanya gue lihat lagi, gimana kayaknya dia akhirnya bakal kembali setelah kita kalah ke pertama kali dan akhirnya ingin balas dendam. Oke, akhirnya kita kalahkan juga walaupun agak sulit di sini. Habis itu kita lanjutkan lagi untuk cave dan juga dungeon. Setelah selesai melakukan red itu, aku pun langsung mengidentifikasi lagi item-item semua yang sudah aku dapatkan sebelumnya. Tidak lupa juga menjual beberapa item yang tidak kuperlukan lagi. Oke, di sini salah satu guardian itu butuhkan kuncinya. Kalau ini sebenarnya agak beda untuk kunci yang ini, soalnya ini kunci yang ada di dekat tangga yang ada di Torek tadi, Torok kasih namanya, yang data lah ya, di saudaranya si Arzan tadi gitu tepatnya. Oke, setelah mengalahkan bos tersebut, aku langsung meloot semua chest yang ada di sana hasil dari dungeon tersebut, dan melanjutkan lagi red cave yang ada di Windcraft ini untuk bisa meningkatkan semua equipment dan juga peralatanku sekaligus statku sekaligus traveling ini. Nah, ini tuh.
Oke, untuk cave kali ini cave yang benar-benar berbeda dengan cave yang sebelumnya kawan. Karena cave ini bisa dibilang salah satu cave yang lumayan besar yang ada di Minecraft ini untuk di awal-awal. Kenapa aku bisa katakan di sini juga bisa dikatakan susah. Nanti kalian bisa lihat sendiri seperti apa kesulitannya. Tuh. Oke, setelah mati tadi aku langsung mengidentifikasi kembali untuk item-item yang sudah aku dapatkan dari chest sana. Itemnya banyak, tapi tetap aja nyebelin sekali itu tadi. Di sini aku pun melanjutkan kembali untuk sebuah quest lagi, dimana tunnel travel ini adalah salah satu quest bisa dikatakan quest utama ya untuk membuka jalan nantinya. Di anak quest ini kita harus bisa membuka kembali tunnel untuk menghubungkan dua kota kembali supaya bisa dapat shortcut gitu daripada harus jauh-jauh. Oke, di sini juga bisa kalian lihat di sini saat menunjukkan quest kami tiba-tiba dikejutkan oleh seekor sapi. Entah itu manusia sapi atau apa. Tapi ya aku bertanya untuk mengikutinya.
karena memang itulah questnya. Oke, setelah kita bicara dengan petia sapi ini, dia minta kita untuk membebaskan teman-temannya, yaitu para sapi dalam sebuah gudang. Ini bertanakan bawah tanah, mungkin nggak tahu nih ini sapi legal atau gimana. Kayaknya enggak deh harusnya. Dan di sini pemilik sapi-sapi itu, dimana saat sapi-sapinya hilang kita ada di sana dan dia mengira kita ada pencurinya. Ya nggak salah sih, kita emang bebasin. Makanya itu kita harus mengalahkan Quart Golem ini. Dan Quart Golem pun berhasil dikalahkan. Si peternak yang terkejut karena ya Quart Golem yang kita kalahkan itu bernilai ratusan emerald, jadi lumayan mahal. Setelah semua kita kembali lagi bicara dengan si Drale, ini adalah namanya ya. Setelah itu kita pun mengantar para sapi-sapi ini untuk bisa pergi ke lautan bebas. Masalahnya tuh si Drale ini 100 peso apa enggak tuh para sapi. Si Drale ini langsung biar suruh pergi aja sapi. Bisa itu kalau di tengah lautan mereka diambil oleh nelayan, ya udah. Oke, setelah kita selesaikan postingan Dale itu, kita pun kembali lagi ke tambang, tapi si miner ini nggak bisa nyelesainnya karena ya bisa dibilang ini cukup luas dan jadi sulitan. Kemudian si Dale datang dengan para sapi entah dari mana itu, teman-temannya katanya, dan membantu untuk membuka jalan. Dimanapun bingung dan gak bisa berkata-kata banyak, tapi ya karena pekerjaan udah selesai ya udah, abang nggak gitu. Dan setelah di ujung gua tersebut kita pun akhirnya kembali ke Arno. Oke, di sini seperti yang kalian bisa lihat, di sini adalah dungeon pertama yang akan aku selesaikan di sini. Oke, setelah menyelesaikan semua rintangan dan bagian ini, kita pun akhirnya sampai ke ruangan bos. Dimana bos ini ada bos pertama yang akan kita lawan secara official selain tutorial. Dimana bosnya bernama Witri Plague of Lightning. Black Plague of Lightning ya, bukan The Plague. Oke. Oke, setelah mengenalkan tadi, aku pun langsung melanjutkan untuk quest yang lainnya untuk menyelesaikan quest utama ini. Oke, di sini adalah teman tahtib, di mana di sini adalah orang yang akan memberikan kita quest sekarang lainnya. Dimana quest ini aku udah perusahaan dulu cave ini, jadi bisa dibilang ini cave yang ada queen spidernya tadi, water spidernya tadi.
Oke, setelah menyelesaikan cave tadi, aku memberikan item kepada OP kembali untuk melanjutkan quest lagi. Di sini aku pun langsung melanjutkan lagi untuk menyelesaikan dungeon yang lain, yaitu Infested Pit. Oke, dungeon ini sebenarnya aku memiliki kesulitan. Kalian akan tahu kesulitannya apa? Itu kesulitannya itu adalah aku nggak bisa selesai dungeon ini karena kesulitan dungeon ini tuh ngebug, bisa dibilang questnya itu ngebug. Jadi dimana aku harus muncul 25 spider untuk bisa keluar, tapi nggak, nanti akan ngeset terus kembali dari nol. Jadi ya aku harus ngulang 3 kali sampai ya nggak bisa sendiri. Belum siap kok, belum. Gagal. Udah capek juga gue. Jangan itu terus. Kemudian di sini kalian bisa lihat aku menyelesaikan sebuah quest yang agak panjang dan membosankan, yaitu quest untuk mendapatkan seekor kuda. Dimana kuda ini aslinya juga nggak kepake ya kalau udah kuat jadi warrior ya, ada skill terbang-terbang gitu, jadi nggak terlalu kepake kudanya. Setelah menyelesaikan quest kuda tadi, aku langsung melanjutkan quest utama lagi, yaitu Masterman. Dimana quest kali ini aku harus mengalahkan bukan ya, lebih World Event. Dimana World Event ini aku harus mengalahkan gerombolan spider yang akan datang. Setelah selesai event tersebut, aku melanjutkan kembali untuk melanjutkan kembali quest ini, karena quest ini masih bisa dibilang lumayan panjang.
Oke, kalau kalian lihat perubahan itu sama kita itu, di sini aku menambahkan beberapa mod untuk Minecraft ini, khusus untuk Minecraft ini, dimana akan menambahkan tingkat kualitas dari bermain RPG yang lebih realistis gitu. Cuman sayangnya gak kuat ini, bisa dibilang Minecraftku ini atau bisa deviceku, karena kadang itu akan nurun sampai ke 10 fps atau 1 fps bahkan kadang. Jadi kalian bisa nikmati aja apa yang sudah ada di sini sebagai contoh saja, karena aku gak akan kuat untuk melakukan lagi. I won't let you down. Wait, is that Tassim and the soldier? Oh, kamu ada sendiri. Oh, we finally made it to Deathless. We've had, something of an adventure getting here. Eladar! You two must be the recruits Eladar has been telling us all about. It's good to finally meet you, though I can't help but notice you seem to have arrived in a rush. Right. We arrived from Elegant Village with bad news and a request for aid. The spiders of the forest have grown hostile and threatened the town. One of their townsfolk was captured and taken away in front of our eyes. Mayor Alvin. Bad news indeed. Very well. We will make preparations. For the time being, the two of you should rest and hone your skills. Captain Rhaegon here in the barracks will gladly offer some training. Bad news. Thank you, sir. But is there anything we can do to actually help? Enthusiastic, aren't you? Let me think. I believe Captain Fëanor out by the West Gate was looking for aid. If you're willing, I'd suggest you speak with him. And Lieutenant Van is planning a raid on a corrupt stronghold. I'm sure he'd be glad to have more forces with him. Yes. Well, I must be off. If the threat of Needless spiders is growing, we must prepare accordingly. Yes. Well, I must be off. If the threat of Needless spiders is growing, we must prepare accordingly. Oke, setelah dari ucapan itu aku kembali dengan Horror dan untuk melakukan quest yang lainnya gitu. Tracking the Tower. Dimana kali ini questnya itu mempersiapkan atau membuat altar dari ini untuk bisa mempersiapkan serangan dari musuh nantinya. Dan setelah semua itu akhirnya questnya selesai. Oke, tadi aku mencoba untuk menyelesaikan kembali janji yang gagal sebelumnya. Cuman ya seperti bisa kalian lihat aku gagal lagi. Kesulitannya itu ada di bagian total terakhir itu. Jadi ya setelah aku udah mendapatkan beberapa loot doang, jadi ya, aku punya mengidentifikasi kembali loot ini dan jual yang tidak diperlukan. Oke, di sini betul sekali aku kembali ketemu dengan Oke untuk menyelesaikan quest yang diberikan olehnya, di mana dia harus mengantarkan supply ke kota sebelumnya. Cuman kali ini aku mengantarkannya. Di sini aku ambil sebuah quest bernama Apostian, di mana dalam quest ini aku harus mencari bukti untuk masuk ke dungeon sebelah ini untuk melihat apakah dungeon itu aktif atau tidak.
Dapat. Ikan dapat doang ya. Oh. Minum. Baru mau ngambil. Oke, setelah selesaikan quest tersebut, aku pun mendapatkan XP yang cukup untuk bisa mengambil update statku dan juga mengambil beberapa ability yang lain. Setelah itu aku pun bicara dengan Celeros. Sebenarnya Celeros ini meminta untuk menemui, saya bilang menemui seorang biarawan di sebuah kota. Di kota itu terdapat makam dari saudaranya. Berjalan. Kurang tahu lokasi di mana. Ya, aku udah gas ada lagi ya guys. Sekali itu kan kapal dulu ya, itu udah bisa kesini apa yang dia bilang udah ada yang jenuh. Setelah gagal di quest sebelumnya, aku pun melihat beberapa cave ini untuk bisa meningkatkan equipmentku. Alright. Kita buang aja yang ini dulu. Oke.
flashlight. Oke, terus ke sini ke flashlight gua. Dan setelah selesai urusan di cave itu, aku pun kembali mengidentifikasi item yang aku dapat supaya aku bisa menggunakan equipment yang lebih baik nantinya. Jadi buka. Ini tetap bagus. Ada. Terus bikin. Terus bikin Emberium. Jangan diukus. Ya nggak. Ya nggak. Ya. Oke, harusnya videonya masih panjang lagi. Cuman karena aku nggak tahu ini setelah record 3 jam aku baru sadar kalau aku nggak kan tombol rekotan. Jadi ya hasil rekotan nggak ada. Jadi ya sudah lah ya. Aku udah berapa kali juga ini bikin video kayak gini cuma gagal mulu. Akhirnya ya dapatnya cuma segini doang. Jadi ya sudah lah. Namanya di komersial tidak ada yang sempurna. Baiklah, saya Fikiat Sasa, saya pamit undur diri. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian menyukainya dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.